Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mengkaji tentang masalah najis dan permasalahannya. Sebelum berbicara tentang najis dan permasalahannya, kemarin sempat terhenti masalah tayammum. Yang terakhir, bahwasanya apakah tayammum itu debunya harus terlihat atau tidak. Mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwasanya debunya harus kelihatan debunya. Kemudian mazhab Imam Ahmad dan Abu Hanifah mengatakan tidak perlu kelihatan. Kenapa sebabnya berbeda pendapat? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebut fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, debu yang baik. Tidak ada kalimat kasiro misalnya, debu yang banyak dan lain sebagainya. Nah, di situ yang terjadi perbedaannya di situ. Sehingga ketika kita misalnya tidak ada air, kemudian berada di tempat yang tidak ada debunya, misalnya tembok atau baju atau apapun begitu, maka menurut Abu Hanifah dan menurut Imam Ahmad bisa dijadikan tayammum. Tetapi kalau menurut Imam Syafi'i dan Malikiyah tidak bisa dijadikan tayammum, Nah, itu terjadi khilaf di sana. Bagaimana solusinya? Kalau saya pribadi, solusinya ketika tergantung masyaqqahnya, kesulitannya. Ketika kita dalam hal misalnya di masjid ini nggak ada air, maka saya berpendapat saya memilih mazhab Syafi'i dan Malikiyah, kelihatan yang debunya. Tapi ketika kita masyaqqah, misalnya kita ada di mobil dalam keadaan nggak bisa melihat debu, nggak bisa turun, maka saya berpendapat bahwasanya menggunakan mazhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad bisa digunakan ketika kita masyaqqah, kesulitan dalam mencari debu yang kelihatan itu. Itu solusi dari saya, mungkin itu. Baik, lanjut ke masalah najis. Yang mana itu ya? Oh iya, aqua yang kita bawa aquanya kira-kira minumannya itu airnya cukup atau tidak begitu? Cukup atau tidak untuk berwudu? Misalnya satu aqua ini, kemudian aqua ini buat minum, cukup atau tidak buat berwudu? Kalau dia cukup buat berwudu, maka dia pakai air wudu itu, pakai air ini. Tapi kalau misalnya dia tidak cukup untuk berwudu, misalnya sedikit saja, baru bau muka saja atau tangan sudah habis ini, nah, maka dia bertayamum begitu. Kalau misalnya nggak cukup, nggak cukup. Cukupnya? Ya, iya. Kadarnya cukup kalau kita lihat muka kan digusel, dibasuh. Ya, kalau kita basuh berarti butuh air yang lumayan banyak juga begitu. Kemudian tangan pun dibasuh, bukan diusap. Beda kalau rambut bisa diusap, tapi kalau kaki juga nggak bisa diusap, dia hanya dia dibasuh begitu. Nah, itu juga yang kita bisa mengkira-kirakan apakah airnya cukup atau tidak. Kalau nggak cukup berarti dia bisa bertayamum. Kalau nggak cukup ya, airnya. Seperti di kapal begitu ya. Di kapal itu kan begitu ya, satu kamar mandi tapi orangnya banyak begitu, satu kamar mandi orangnya banyak ya, kalau dipakai semua nggak cukup deh. Nah, maka itu bisa bertayamum kalau di kapal ya. Tapi kalau misalnya cukup buat wudu, maka dia tidak bertayamum, tidak masalah kalau dia cukup airnya. Al-babul awal, bab yang pertama tentang najis. Anwa'un najasat, macam-macam najis. Sebelum kita masuk ke macam-macam najis, kita perlu mengetahui bahwasanya kita harus suci dari najis. Ya, misalnya kita dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasiyabaka fatohhir. Baju-baju kita itu harus disucikan dari hal-hal yang najis.
Nah, itu perintahnya. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW ketika ada seseorang yang kencing begitu di pinggir masjid, itu kan najis itu kencingnya. Maka Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk mengambil air, untuk menyiram air kencing tersebut. Artinya berarti kita disuruh untuk membersihkan najis. Artinya perintah untuk membersihkan najis, menghilangkan najis adalah perintah dari Al-Quran maupun hadis. Kemudian amma anwa'un najasat. Adapun bagaimana macam-macam najis itu sendiri. Fa innal ulama bersepakat, ada yang bersepakat, ada yang berbeda pendapat. Yang disepakati hanya 4. Najis-najis yang disepakati hanya 4. Yang pertama adalah baul dan macam-macamnya seperti air kencing, kemudian buang BAB itu ya. Nah, itu kotoran manusia. Kotoran manusia, terus air kencing manusia. Kemudian kotoran hewan ya. Nanti ada pengecualian ya. Kotoran hewan, kencing hewan, dan lain sebagainya. Tapi nanti ada pengecualian juga. Terjadi khilaf seperti kencing unta dan lain sebagainya. Tapi secara umum ini ya, gambaran secara umum air kencing ya, kemudian BAB-nya, kotorannya itu adalah najis. Ketika kita kejatuhan najis, maka harus dibersihkan. Baik itu air kencingnya maupun BAB-nya, gitu. Baik itu manusia maupun hewan. Kalau ada kotoran manusia maupun kotoran hewan, ya harus kita bersihkan. Itu yang pertama. Sepakat para ulama, kecuali sedikit yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah maitatul hayawan, bangke hewan. Bangke hewan ziddam, yang punya darah. Alladzi laisa bima'in, yang bukan tinggal di air, bukan laut, bukan hewan laut. Misalnya ayam matinya itu mati bangke, bukan mati disembelih ya, bukan mati dipotong, tapi matinya mati bangke, ditabrak mobil misalnya, atau matinya keracunan dan lain sebagainya. Kemudian bangke itu adalah najis. Maitatul hayawan, bangke hewan itu semua adalah najis. Yang tidak ada darahnya. Sekali lagi yang disepakati yang tidak ada darah. Yang ada darahnya, yang bukan hewan air. Kemudian yang selanjutnya adalah lahmul khinzir. Babi ya, daging babi. Kemudian yang selanjutnya adalah wa alad dam nafsihi minal hayawan allazi laisa bima'in in fasala minal hayyi wal maiti idza kana masfuhan ay kasiron. Kemudian darah itu sendiri hewan yang bukan hewan air. In fasala minal hayyi wal maiti, yang dia terpisah dari hewannya, baik itu mati maupun hidup, darahnya juga termasuk. Bangkainya juga termasuk darahnya. Nah, itu salah satunya juga. Kemudian wa aksaruhum, yang mayoritas ulama ala najasatil khamri, najisnya khamr, itu juga mayoritas para ulama. Itu yang disepakati dan terjadi mayoritas para ulama. Yang pertama adalah BAB atau BAK, air kencing yang maksudnya ya, dan BAK-nya baik itu hewan maupun manusia. Kemudian maitatul hayawan, bangke hewan yang ada darahnya, yang bukan hewan laut. Kemudian yang selanjutnya adalah daging babi, itu disepakati para ulama. Kemudian wa'alad dam nafsuhu minal hayawan, kemudian darah itu sendiri, itu juga najis. In fasala minal hayyi awil mayyit, baik itu darahnya yang dari yang hidup maupun yang mati ya. Misalnya hewannya misalnya hidup, kemudian kepotong misalnya kakinya, tabrak mobil kakinya, tapi masih hidup dia. Darahnya itu keluar, darahnya itu najis. Atau misalnya hewannya mati, kemudian ada darahnya, itu juga najis. Kemudian yang mayoritas ulama najasatil khamr, najisnya khamr. Itu yang disepakati yang terjadi mayoritas. Kemudian yang selanjutnya adalah ini semua ada dalilnya ya, nanti kita lihat dalilnya. Kemudian yang selanjutnya adalah waqtalafu fi ghairi zalik. Kemudian ulama berbeda pendapat ketika hal-hal yang bukan disebut tadi. Seperti fi maitatil hayawan, bangke hewan, alladzi la dama lahu, yang tidak ada darahnya.
Kemudian wa fi maitatil hayawan al bahri, bangkai hewan tapi laut ya, hewan laut. Nah, itu juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Fa zahaba qaumun ila anna maitata la damalahu tahirun atau tahiratun, bangkai yang tidak ada darahnya, maka ketika bangkainya itu enggak ada darahnya, tahiratun, maka dia adalah suci. Wa kadzalika maitatul bahr, kemudian juga bangkai laut, itu wa huwa mazhabu Malik, dan itu menurut mazhab Imam Malik. Jadi bangkai yang tidak ada darahnya ya, berarti hewan apa yang tidak ada darahnya itu? Ada itu ya. Nanti kalau apa kira-kira? Belalang ya. Nah, yang tidak ada darahnya itu kemudian maitatul hayawan al bahri, bangkai laut. Bangkai laut, hewan laut, itu menurut Imam Malik semuanya suci, semuanya suci. Wa zahaba qaumun ila taswiyah baina maitati zawati dam wallati la dama laha bin najasah wastasnau min dzalika maitatul bahri wa huwa mazhabus Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i pun termasuk lebih mendekati kepada Imam Malik, lebih mendekati kepada Imam Malik. Dia sama ya, hampir mendekati lada malahu tahirun, hewan yang tidak ada darahnya itu merupakan suci bangkainya. Kemudian baitatul bahri, bangkai hewan laut juga suci. Wasawwa qaumahu baina maitatil barri wal bahri wastasnau maitata madada malahu. Kemudian kalau Imam Abu Hanifah ya, Imam Abu Hanifah sawwa qaumun baina maitatil bahri wal bahri. Kalau Imam Abu Hanifah itu dia menyamakan antara bangkai hewan darat maupun laut. Wastasnau maitata malada malahu. Kemudian ia mengecualikan hewan yang tidak ada darahnya, hewan yang tidak ada darahnya. Yang penting tidak ada darahnya. Mau dia hewan laut maupun hewan darat. Wa huwa mazhabu Abu Hanifah, yaitu mazhab Abu Hanifah. Jadi bangkai maitatul hayawan allazi la damalahu, bangkai hewan yang tidak ada darahnya. Mari kita lihat dalilnya. Dalil dari macam-macam najis ini. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat alaikumul maitatu." Diharamkan bagi kamu adalah bangkai. Wa dzalika annahum fi ma'ahsab ittafaqu annahu min babil am uridu bil khas. Jadi yang dimaksud di dalam Al-Qur'an itu adalah maitatu, bangkai. Bangkai itu adalah najis. Kemudian juga hadis Nabi Muhammad SAW yang lain ketika ada lalat yang jatuh di makanan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa inna min ihda janahaihi da'an wa fil ukhra dawaan. Akhirnya tetap makan makanan tersebut begitu, walaupun ada bangkai yang jatuh ke makanan tersebut, lalat gitu. Nah, ini yang dijadikan dalil bangkai allazi la damalahu, yang tidak ada darahnya, tidak najis. Itu yang dijadikan patokan oleh jumhur, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya bangkai yang tidak ada darahnya, allazi la damalahu, tidak ada darahnya, itu tidak najis. Kemudian tentang masalah bangkai hewan laut, itu di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Di dalam laut itu suci airnya, juga halal bangkainya. Nah, itu yang dijadikan dasar bahwasanya bangkai yang ada hewan laut itu adalah tidak najis. Nah, sampai di sini. Nah, kemudian nanti masalah yang kedua. Nah, itu salah satu pembahasan yang pertama. Kemudian kalau Abu Hanifah dia mengatakan bahwasanya baina maitatil barri wal bahri, nah itu adalah najis. Berbeda dengan jumhur tadi ya, berbeda dengan jumhur. Kenapa sebabnya Abu Hanifah mengatakan tetap najis? Karena hurrimat alaikumul maitatu. Ya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Itu dalil itu menunjukkan masalah makan ya, bukan masalah kenajisan. Itu yang dijadikan patokan oleh Abu Hanifah. Tapi jumhur mengatakan makan juga
kemudian najis juga hukumnya sama. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Nah, itu. Bangkai, kemudian lahmul khinzir, daging babi, kemudian dam, darah, itu semua adalah najis di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 tadi. Dalam surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian yang bangkai yang laut, nah itu dalilnya adalah huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Halal bangkainya. Halal bangkainya. Ketika bangkainya halal berarti tidak najis. Berarti tidak najis. Itu yang dijadikan dalil jumhur. Kemudian masalah yang kedua adalah ikhtalafu fi anwa'il mi'at maitat wa kadzalika ikhtalafu fi ajza'i ma ittafaqu alaihi annahu maitah. Ketika para ulama sepakat bahwasanya al-lahm, daging itu, min ajza'il maitah, daging yang berasal dari bangke, itu adalah maitah, bangke. Ya misalnya ada daging ayam, berarti adalah bangke. Enggak najis berarti. Wakhtalafu fil izom. Kemudian yang jadi perbedaan adalah tulangnya dan rambutnya. Tadi kan dagingnya, kalau misalnya ada hewan mati, kemudian dagingnya, kulitnya dan lain sebagainya, nah, itu berarti dia najis. Kemudian yang jadi perbedaan adalah izom, tulangnya, kemudian sama rambutnya. Fazahaba ila Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan izom wasyi'r maitah. Bahwasanya tulang kemudian rambutnya itu tetap dia maitah, bangkai juga. Jadi kalau misalnya ada bangkainya, kemudian ada tulangnya juga di situ, tulangnya juga najis. Tulangnya najis juga, rambutnya juga najis. Kemudian kalau kata Abu Hanifah, wa zahaba Abu Hanifah ila annahuma laisa bimaitah. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya tulang dan rambutnya itu tidak najis. Yang najis adalah dagingnya. Kemudian kulit-kulitnya dan lain sebagainya. Sedangkan tulang, kemudian rambutnya tidak najis. Kenapa sebabnya? Wasababu ikhtilafihim ikhtilafuhum fima yantiku ismul hayati min af'alil a'dha. Faman ra'a anna an-numu wa taghazzi min af'alil haid. Ini perbedaannya di masalah bahasa saja ya. Di dalam juga hadis ini, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma qata'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa maitah. Apa yang terputus dari hewan bahimah tetapi dia hayyah, hidup, fa huwa maitah. Misalnya ada kambing misalnya. Kemudian ketika kambingnya itu kakinya misalnya ketabrak motor, kemudian kakinya putus. Yang putusnya itu ma qata'a minal bahimati fa huwa maitah. Putusnya itu, yang putus adalah bangke, sedangkan sisanya tidak bangke. Jadi yang bangke adalah yang putusnya itu. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i bahwasanya itu adalah bangke. Tulangnya juga termasuk bangke. Jadi semuanya, rambut semuanya, jadi tulang, rambut semua bangke menurut Imam Syafi'i. Jadi ma qata'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa maitah. Begitu. Jadi yang terputus dari hewannya masih hidup, misalnya kakinya putus misalnya karena sesuatu atau karena kejepit dan lain sebagainya, akhirnya putus. Maka yang terjepit itu, yang putus itu adalah maitah, dihukumi bangke. Kemudian yang lainnya, yang pincang itu, hewan pincangnya tetap dia bisa dimakan kalau disembelih, kalau dipotong begitu. Nah, itu bisa dimakan. Yang tidak bisa adalah yang terputus dari hewan tersebut. Al-mas'alatus salisah, masalah yang ketiga. Sampai di sini ada diskusi tafadhol sebelum enggak takut kejauhan. Jadi yang disepakati, kenapa? Air liur anjing, nanti itu ada bahasannya ya. Iya. Air liur anjing nanti ada bahasannya. Najis apa tidak? Jelas itu kalau air liur anjing pasti najis ya. Karena suruh dibersihkan sampai 7 kali itu ya. Nah, ini bangkainya nih, bangkainya.
Kemudian masalah selanjutnya adalah damul qalil. Darah yang sedikit kayak nyamuk begitu. Bangkai nyamuk. Ya tepok, banyak nyamuk di sini gitu. Atau apa gitu yang airnya dikit, gitu. Darahnya sedikit. Ittafaqul ulama ala anna damul hayawanil barri najisun. Ulama sepakat bahwasanya darah hewan darat itu, hewan darah itu, darahnya itulah najis. Ulama sepakat. Tetapi kalau misalnya yang berbeda adalah damul qalil, darahnya sedikit. Darahnya sedikit. Faqala qaumun wa huwa Syafi'i wa Malik damu yang sedikit itu, damul hayawan al qalil, darah yang sedikit itu wa huwa najisun, tetap najis. Wa huwa najisun, wa huwa mazhabul Malik. Imam Malik, mazhab Imam Malik. Wa qala qaumun, dan sebagian lagi berpendapat wa huwa Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, inna qalilad dima ma'fuun anhu. Bahwasanya darah yang sedikit itu, hewan-hewan yang darahnya sedikit, itu adalah ma'fu. Dimaafkan. Berarti kalau ada darah sedikit di sini, darah nyamuk apapun itu dimaafkan, tetap dia tidak masalah. Itu kalau kata Imam Syafi'i. Tetapi kalau kata Imam Malik tetap dia najis. Wa qala qaumun bal qalilu minha wal kasiru hukmuhu wahid. Sedangkan Imam Abu Hanifah dia lebih dekat ke Imam Malik bahwasanya sedikit darah ataupun banyak tetap dia najis. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i dia sedikit darah itu tidak najis. Kira-kira apa dalil daripada Imam Syafi'i? Dalil daripada Imam Syafi'i adalah ketika istijmar. Ketika kita cebok begitu ya. Cebok tidak ada air. Maka dalam Islam itu ada namanya istijmar. Istijmar itu adalah pakai batu. Bersihkannya pakai batu. Kan gitu ya. Kalau misalnya kita cebok nggak ada air, salah satu solusinya adalah pakai batu. Zaman dulu pakai batu, belum ada tisu zaman sekarang. Zaman dulu pakai batu. Kalau dulu misalnya nggak ada air, maka bersucinya dengan pakai batu. Nah, ketika kita pakai batu itu kan masih ada sisanya, sedikit-sedikit kan? Masih ada sisanya. Itu yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i, ma'fu anhu. Bahwa darah yang sedikit adalah dima'fu. Itu yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Jadi kan kalau kita misalnya beristijmar, kalau misalnya kita membersih cebok begitu, nggak ada air, pakai apa kira-kira? Kalau nggak ada tisu, pakai batu. Itu yang zaman dulu begitu, pakai batu. Istijmar namanya. Istijmar. Pakai batu. Ada tiga lancipan, itu satu, kemudian dua, nanti ada babnya. Nah itu kan pasti masih ada sedikit kan? Najis sedikit masih ada nggak? Masih ada. Itu di ma'fu anhu menurut Imam Syafi'i. Tetap dia bisa sholat. Tetap dia bisa, termasuk darah yang sedikit ini. Darah yang sedikit, misalnya nyamuk misalnya, atau apapun yang sedikit darahnya nemplok ke kita sedikit banget itu, sedikit aja, maka dia tidak najis. Artinya masih najis tetap, tapi dimaafkan. Beda dengan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, tetap mau dikit, mau banyak, tetap dia najis. Nah, itu yang dijadikan patokan oleh Imam Syafi'i, dalilnya itu ya, istijmar tadi. Jadi kalau misalnya pendapat Imam Syafi'i, darah yang sedikit itu adalah dimaafkan, tidak masalah dia sedikit keluar darah tiba-tiba, nah itu tidak masalah, dimampu dia, kecuali kalau darahnya banyak. Sepakat para ulama, darahnya banyak. Tapi kalau sedikit darahnya, itu harus dibersihkan dulu darahnya. Harus dibersihkan. Kemudian kalau sedikit, kalau menurut Imam Syafi'i itu dimaafkan. Lalu bagaimana kisah para sahabat ketika banyak darah kemudian sholat begitu ya? Nah, itu nanti namanya disebut dengan minal mustasnayat, termasuk pengecualian ketika dalam keadaan jihad saja. Tapi kalau dalam keadaan tidak jihad itu tidak dianggap seperti hal yang normal gitu, hal yang normal. Jadi hadis yang sedikit menurut Imam Syafi'i dima'fu, tapi menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tidak, qaliluhu wa kasiruhu ya najis. Karena dam itu ya sedikit darah bukan? Darah. Banyak darah bukan?
darah ya sadar ya darah begitu. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, kalau darahnya sedikit, dimaafu deh, maafu anhu, tidak masalah. Darah nyamuk, darah apa yang kecil-kecil sedikit-sedikit lah, itu tidak masalah, bukan najis. Itu kata Imam Syafi'i. Apa dalil Imam Syafi'i? Tadi yang saya jelaskan tadi, ketika istijmar ya, ketika kita cebok, kemudian ada apa? Ada bekas-bekas itu kan masih ada bekas-bekas sedikit-sedikit, itu dimaafu, dimaafu. Itu yang dikendalil oleh Imam Syafi'i. Sedikit itu sebenarnya dalam buku fikih yang besar itu memang dibatasi sedikit itu ya. Tapi yang jelas sedikit itu orang mengira kalau sedikit itu sedikit. Tapi kalau sudah sampai ngalir banyak itu banyak berarti. Iya, netes. Berarti kalau netes itu banyak berarti. Tapi kalau sedikit itu misalnya cuma sedikit darahnya, sedikit aja. Tadi setitik lah atau 2 titik sedikit. Itu namanya dikit. Tapi kalau sampai netes apa ngalir itu sudah maspuh. Daman maspuh sudah yang sudah banyak itu berarti. Nah, kalau sudah banyak itu berarti masuk ke bab yang najis tadi. Kemudian apakah air mani? Masalah yang selanjutnya, apakah air mani najis atau tidak? Kalau menurut jumhur tidak najis. Menurut jumhur tidak najis. Misalnya kita ada bekas air mani di baju kita, itu tetap dia tidak najis. Tidak najis menurut jumhur. Tetapi kalau menurut Abu Hanifah dia najis. Apa dalilnya? Dalil jumhur adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Aisyah ini ya, kuntu agsilu sauba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ketika itu membersihkan baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mani. Fayakhruju ila sholah. Kemudian ia lanjut ke sholat. Wa inna fihi labiqa'ul ma. Wa fi ba'diha afrikuhu bin saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dijadikan dalil bagi yang mengatakan jumhur bahwasanya air mani tidak najis. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika dia sholat masih ada bekas air mani di situ, di bajunya, di salah satu bajunya. Nah, itu yang dijadikan jumhur bahwasanya air mani itu tidak najis. Tapi kalau Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya dia najis. Kenapa sebabnya? Karena ada riwayat lain, tapi riwayatnya adalah riwayat Abu Daud yang sebagian ulama didoibkan riwayatnya. Sebagian ulama didoibkan. Kuntu agsilu sauba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mani fayakhruju ila shalah. Saya mencuci baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mani sampai bersih. Kemudian baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk sholat. Ini yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah. Hadis riwayat Abu Daud. Tapi kalau hadis riwayat Muslim, Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat, kemudian ada bekas air mani di bajunya. Nah, itu dijadikan dasar oleh jumhur bahwasanya air mani tidak najis. Air mani tidak najis. Kalau saya pribadi lebih menguatkan air mani tidak najis. Kenapa sebabnya? Karena kita berasal dari air mani. Kan kita dari air mani kan? Berarti kalau kita air mani najis berarti kita najis begitu. Padahal bangkai manusia tidak najis. Yang najis adalah bangkai hewan. Bangkai manusia tidak najis. Ya bangkai mati ya. Manusia yang meninggal itu ya, dipegang. Najis enggak? Tidak. Tidak najis kalau bangkai manusia. Tapi kalau bangkai hewan baru najis. Tapi kalau bangkai manusia tidak najis. Nah, manusia pun air mani manusia terbuat dari air mani dan air mani pun tidak najis menurut jumhur. Nah, itu yang dijadikan dasar riwayat Imam Muslim bahwasanya Rasulullah pernah sholat kemudian ada bekas air mani di bajunya begitu ya. Sampai di sini ada diskusi tafadhol sebelum kita lanjut masalah najis. Ya, Pak Haji? Ya? Apa? Khomer. Oh iya, khomer. Masalah khomer, tadi jumhur mengatakan khomer itu najis. Kenapa sebabnya najis? Karena jelas, kalau diminum itu haram, berarti dipegang pun najis. Itu patokan metodologi daripada jumhur. Makanya berbeda dengan Abu Hanifah. Parfum
Iya, makanya ada apa? Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau sholat itu tidak pakai parfum yang beralkohol. Itu dari situ dalilnya. Dari khomer itu. Khomer itu dari khomernya. Bukan memang alkohol khomer, bukan ya? Memabukkan begitu maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan khomer itu adalah minuman yang memabukkan atau sesuatu yang memabukkan. Memabukkan. Iya. Iya, makanya parfum-parfum yang tidak beralkohol, wangi-wangian yang tidak beralkohol, sebaiknya kita menggunakan wangi-wangian yang tidak beralkohol. Itu menurut jumhur itu tetap dia najis. Itu menurut jumhur. Jadi kalau jumhur itu metodologinya kalau kita diminum, ya, apa namanya kayak seperti bangkai begitu ya, kita nggak boleh aklul maitah, nggak boleh kita makan bangkai. Maka bangkai pun itu adalah najis. Itu metodologinya. Beda dengan Abu Hanifah, setiap yang tidak dimakan najis tapi belum tentu dimakan tidak boleh belum tentu dia najis. Itu metodologi Abu Hanifah begitu. Metodologi Abu Hanifah begitu. Tangannya kering tidak? Apa dalilnya itu? Iya, harus ada dalilnya ya. Apa dalilnya kias atau apa begitu? Tidak ada bekas ke sini begitu. Dalilnya itu saja. Wallahu alam ya, saya belum ketemu itu yang seperti itu. Tapi saya pikir kalau misalnya dia apa bedanya di kalau basah itu dicolek gitu ya? Berarti ke sini gitu. Kalau iya, mazi. Bukan mani. Iya, bukan mani. Itu yang mazi, wadi itu najis itu. Iya, kan suruh dicuci waktu kita belajar wudhu itu ya. Yang masalah mani junub. Ya, itu yang mani ini, yang mani. Air mani apakah najis atau tidak? Jumhur mengatakan tidak najis. Jumhur mengatakan tidak najis, tapi sebagian seperti Abu Hanifah mengatakan dia najis, annahu najisun. Tadi jelas perbedaannya kalau jumhur berpegang teguh pada hadis riwayat Muslim tadi tentang masalah Rasulullah pernah ada bekas air mani di situnya. Apa? Mazi. Iya, mazi. Kalau mazi ya najis, kalau mazi najis. Iya, mazi itu wadi. Ada lagi mazi terus wadi itu najis itu kalau yang itu. Tapi kalau yang mani yang kita bahas mani. Yang kita bahas adalah mani tadi. Yang kita bahas adalah mani. Tapi sekali lagi kalau tadi masalah kalau basah megang ini enggak apa baru najis, kalau kering itu ijtihadi paling dalilnya. Kira-kira apa hadisnya yang mengatakan bahwasanya kalau basah baru najis? Itu yang harus dicari itu ya. Dalilnya apa begitu? Dalilnya yang penting butuh dalil. Kalau butuh dalil ada dalilnya diterima. Kalau nggak ada dalilnya sama seperti Abu Hanifah. Ketika Imam Syafi'i, kenapa Imam Syafi'i mengatakan darah yang sedikit itu makfu di makfu? Kenapa nggak najis di makfu? Beliau ada dalilnya. Dalilnya adalah tadi kias terhadap istinja tadi ketika dengan batu. Kalau kita bersihkan dengan batu masih ada nggak sisanya? Masih ada pasti dikit-dikit masih ada. Itu yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Maksudnya begitu. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya basah itu kalau dipegang itu najis, kalau kering dipegang nggak najis, nah itu harus ada dalilnya apa? Begitu maksudnya. Biar kita biar kita tahu apa dalilnya kira-kira yang mengatakan seperti itu. Kalau hanya istihad saja, nggak najis, nggak ada dalilnya, berarti dia nggak bisa kita anggap sebagai hukum gitu. Karena hukum itu berdasarkan dalil. Dalil itu bukan hanya Al-Quran hadis, tetapi ada ijma, ada qiyas, ada analisis lainnya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah masalah istinja sekarang. Istinja. Al-babul asalis, bab yang ketiga, fi adabil istinja. Ini bagian dari najis juga ya. Tentang masalah tata cara beristinja. Tata cara beristinja. Yang pertama adalah istiqbalul qiblah lil ghaid wal baul wal istibroriha.
wal istidbariha. Menghadap kiblat, bagaimana hukumnya menghadap kiblat? Kemudian lil ghaid wal baul wal istidbariha, atau membelakanginya. Membelakanginya. Ketika kita cebok misalnya, cebok apakah kita harus menghadap kiblat atau tidak, dan bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Annahu la yajuzu an tastaqbilul qiblah li ghaitin wala baulin aslan wala fi mawdi'in minal mawadi' walal istinja. Tidak boleh kita menghadap kiblat baik itu BAB maupun BAK atau dalam keadaan istinja, ingin membersihkan dari BAB dan BAK itu. Itu menurut pendapat ulama seperti Imam Malik. Mutlakon, tidak boleh secara mutlak. Tidak boleh secara mutlak. Wa qaulun, kemudian sebagian ulama, inna dzalika yajuzu bi itlaqin. Boleh secara mutlak. Boleh secara mutlak. Tetapi yang nomor 3 ini, pendapat yang tengah-tengah ini. Pendapat yang tengah-tengah di Imam Syafi'i, innahu yajuzu fil mabani wal mudun. Kalau kita ada penghalangnya, ada temboknya, temboknya. Tidak BAB di situ, BAK di situ, istinja di situ, menghadap kiblat, maka tidak masalah. Tapi kalau misalnya kita langsung menghadap kiblat, tidak ada penghalangnya, maka itu tidak boleh. Nah, itu yang dijadikan solusi oleh Imam Syafi'i. Jadi pendapat yang pertama adalah tidak boleh secara mutlak, la yajuzu mutlakon. Tidak boleh secara mutlak menghadap kiblat. Mau ada bangunannya, mau tidak ada bangunannya, tidak boleh. Nah, itu menurut mazhab Imam Malik. Tapi menurut Abu Hanifah boleh, yajuzu mutlakon, boleh secara mutlak. Tapi menurut Imam Syafi'i dia lebih ke tengah-tengah. Kalau ada bangunannya, maka dia boleh. Mau menghadap kiblat atau membelakanginya, istidbariha, boleh. Tapi kalau dia luas lapangannya, artinya tidak ada penghalangnya, di lapangan misalnya begitu, maka dia tidak boleh BAB, BAK langsung menghadap kiblat. Coba kita lihat dalilnya. Yang pertama adalah hadis Abi Ayyub Al-Ansori. Hadis Abi Ayyub Al-Ansori. Hadis riwayat Bukhari. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ataitum al-ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha." Kalau kamu sedang BAB atau BAK atau istinja, maka jangan kamu menghadap kiblat atau membelakanginya. Walakin syarraqu al-gharrabu. Tetapi jauh dari kiblat, artinya menghadap ke timur atau menghadap ke barat, utara dan lain sebagainya. Itu. Kemudian hadis yang kedua adalah bahwasanya dari Ibnu Umar, bahwasanya saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qa'idan, sedang duduk lihajatihi BAB, mustaqbilas Syam, mustadbiral kiblah, menghadap ke Syam kemudian menghadap ke kiblat. Nah, ini yang menjadikan dalil bagi Imam Abu Hanifah. Yang satu melarang, yang satu membolehkan. Nah, kemudian akhirnya pendapat Imam Syafi'i mazhabul jam'. Itu yang dimaksud yang dimaksud melarang itu adalah kalau dia langsung, secara langsung. Tapi kalau yang tidak secara langsung, dia boleh menghadap kiblat. Boleh menghadap kiblat. Sama-sama hadisnya riwayat Muslim. Sama-sama hadisnya riwayat Muslim. Dan saya pribadi adalah menguatkan pendapat Imam Syafi'i. Kalau ada penghalangnya, mau menghadap kiblat, mau tidak menghadap kiblat, tidak masalah karena ada penghalangnya. Tapi kalau misalnya tidak ada penghalangnya, maka tidak boleh kita menghadap kiblat atau membelakanginya. Nah, itu pendapat mazhab Imam Syafi'i, al-jam'u, pendapat al-jam'u bainal hadisain tadi. Yang satu bilangnya tidak boleh, yang satu bilangnya Rasulullah pernah BAB kemudian menghadap kiblat, begitu kan? Nah, itu salah satunya itu ya. Nah, itu yang dijadikan analisis bahwasanya ketika itu Rasulullah menghadap kiblat karena ada di rumah situasinya, karena ada penghalangnya, karena ada penghalangnya. Ada lagi diskusi tentang masalah istinja? Kenapa? Berdiri atau?
ketika Rasulullah SAW. Jadi pertanyaannya adalah bolehkah begitu ya? Bolehkah kita kencing berdiri begitu ya? Bolehkah kita kencing berdiri? Itu masalahnya adalah hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah. Kalau hadis fi'liyah itu begitu. Hadis fi'liyah itu. Kalau hadis qauliyah itu biasanya tidak ada perbedaan pendapat para ulama, bahkan misalnya kata Rasulullah SAW, kalau kamu BAB atau BAK misalnya, kamu harus misalnya jongkok misalnya begitu. Itu pasti semua akan terjadi kesepakatan. Masalahnya ini adalah ketika itu hanya melihat Rasulullah SAW BAK duduk misalnya atau jongkok. Itu fi'liyah, hadis fi'liyah. Biasanya itu sunnah itu saja, sunnahnya saja begitu. Tidak dijadikan kewajiban, dan itu adalah min akhlak saja, adab. Tapi sebenarnya sebagian ulama mengatakan itu tidak dijadikan ibadah itu. Artinya mau diri mau jongkok itu tidak masalah itu kalau di kitab-kitab yang besar itu. Karena tidak ada dalil yang menguatkannya saja. Tidak ada dalil yang menguatkannya. Tapi min adab itu dari akhlaknya. Tapi kalau misalnya sekarang rata-rata diri, kencingnya di diri tadi. Dan itu juga hadisnya hadisnya riwayat siapa? Abu Daud atau Turmuzi kalau tidak salah itu ya. Riwayat Abu Daud atau Turmuzi. Iya. Tempatnya? Ya dikhususkan buat BAB. Ini BAK begitu. Kenapa tidak boleh? Iya, nggak ada dalilnya juga yang mengharamkan juga. Misalnya ini tempat kita sholat, kemudian di sini ada kamar mandi, ada kamar mandi, ada BAK, BAB segala macam di sini. Kira-kira kita sholatnya di mana? Di sini apa di sini? Kalau kita sholatnya di kamar mandi, baru nggak boleh sholat di situ. Tapi kalau kita sholatnya bukan di situ, cuman kamar mandinya di samping kita, tidak masalah juga. Tidak masalah gitu. Kalau di depan kita, misalnya, tidak masalah juga. Iya, tidak masalah. Iya, tidak. Kecuali kalau kita sholatnya di tempat itu, baru itu yang. Nah ini kalau kita sholatnya di sampingnya tidak masalah. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan. Sudah masuk bab sholat. Insyaallah pekan depan akan sudah masuk ke bab sholat ya. Baik, kalau ada kata-kata yang sudah saya sendiri, marilah sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.